Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nisa Sofiawati Soliha, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Dakwah yang diampu oleh Bapak Herman SOC MAG. Nah, materi yang akan saya presentasikan yaitu mengenai Scientific Alternative Social Conflict Resolution Religious, yaitu tentang konflik sosial mengenai alternatif keagamaan, begitu. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya menjelaskan beberapa materi yang akan saya bahas. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada slide pertama ini saya akan menjelaskan gambaran secara umum tentang materi yang akan saya bahas. Nah, dalam perkembangannya itu, sosiologi mengarahkan manusia pada situasi dan kondisi kesejahteraan, sehingga hal ini menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Manusia hidup dalam berbagai seni kehidupan, misalnya dari segi sosial, politik, hukum, dan agama. Nah, jika saja kita menemukan sebuah problematika dalam sebuah kehidupan kita, maka kita akan mencari sebuah keilmuan pendamping demi menemukan kesejahteraan bagi kita. Nah, selanjutnya dilihat nih, ini ada sebuah gambar, itu ada sosiologi, ilmu dakwah, dan ilmu komunikasi. Nah, ini menjadikan sebuah lapisan keilmuan dalam sosiologi dakwah. Nah, sosiologi itu menjadi inti dari sebuah keilmuan, terus ilmu dakwah menjadi keilmuan lapisan penguat, dan ilmu komunikasi menjadi keilmuan yang menyeimbangkan, begitu. Nah, untuk lebih lanjut, saya akan bahas satu persatu. Nah, selanjutnya mengenai sosiologi. Nah, sosiologi ini merupakan sebuah keilmuan tentang segala hal kebermasyarakatan. Nah, definisi sosiologi berasal dari kata sofie, yaitu bercocok tanam atau bertanam. Kemudian berkembang menjadi socius. Nah, dalam bahasa Latin, ini artinya adalah sebuah teman ataupun kawan. Nah, berkembang lagi menjadi sosial. Nah, ini artinya yaitu berteman, bersama, dan berserikat. Nah, jadi secara pemahaman sederhana kita, maka sosiologi ini berarti ilmu yang mempelajari tentang pembentukan realitas sosial, dinamika, dan perubahan bagi sekumpulan orang dalam masyarakat. Jadi, ilmu sosiologi ini berbicara tentang sebuah perubahan masyarakat sekitar. Oke, selanjutnya. Nah, banyak orang yang mengkaji sosiologi secara sempit, yaitu tentang kemasyarakatannya saja. Padahal, dalam mendefinisikan ilmu tersebut secara meluas, maka berbagai situasi dan keadaan ini bisa dialami manusia, karena manusia itu tidak luput dari perhatian sosiologi. Nah, seperti halnya yang pada slide ini, bahwa ilmu sosiologi ini bisa membahas mengenai sosiologi pedesaan, sosiologi pendidikan, sosiologi pembangunan, sosiologi wanita, sosiologi kesenian, dan lain sebagainya. Itu masih banyak lagi. Nah, oke, selanjutnya. Nah, mengenai ilmu dakwah sebagai sisi penguatnya, kenapa sih ilmu dakwah ini bisa disebut sebagai penguat gitu? Nah, kita harus tahu dulu pengertian dari dakwah itu sendiri, bahwa dakwah merupakan kegiatan di mana terdapat seorang dai dan mad'u yang berinteraksi sosial di dalamnya. Nah, sehingga sosial ini menjadi hal yang tampak pada proses berlangsungnya dakwah. Nah, tatkala dai dan mad'u itu telah berada dalam area bersama, yaitu dalam tempat yang sama, entah itu secara offline maupun secara online gitu. Maka dari itu dakwah ini menjadi sebuah hubungan sosial mereka yang sedang terjalin. Jadi adanya sebuah keterjalinan sosial antara seorang dai dan seorang mad'u. Baik. Nah, di sini ada sebuah kemiripan ya antara ilmu sosial dan ilmu dakwah, di mana ilmu tersebut juga menghadapi permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, permasalahan kebudayaan, permasalahan politik, manajemen, hukum, sosiologi, psikologi, dan lain sebagainya. Seperti yang tadi saya jelaskan dalam sosiologi, bahwa sosiologi juga tidak hanya membahas mengenai ilmu kemasyarakatan, tapi bisa juga kita bahas mengenai ilmu politiknya, sosiologi pedesaan, sosiologi kesenian, dan lain sebagainya. Nah, makanya ini adanya sebuah kemiripan gitu antara ilmu sosial dan ilmu dakwah. Oke, selanjutnya itu mengenai
komunikasi sebagai sistem penyeimbangnya. Nah, komunikasi ini menjadi sebuah proses penyampaian pesan dari seorang komunikator atau seorang pembicara kepada seorang komunikan, begitu. Nah, dalam proses berjalannya komunikasi ini mesti memiliki beberapa unsur yang terdiri dari komunikator dan komunikan. Nah, ketika kita berkomunikasi itu harus adanya sebuah pesan yang disampaikan medianya, dan diharapkan adanya sebuah umpan balik antara seorang komunikan dan komunikator, begitu. Nah, selanjutnya, tidak akan lengkap rasanya tatkala kemunculan sosiologi dakwah hanya mengemukakan antara keilmuan sosiologi dan ilmu dakwah saja. Nah, maka dari itu, manusia dalam mengembangkan misi dakwahnya mesti membawa dan menyampaikan pesan yang masuk akal, yang berlogika yang logika dan mampu menyatakan kebenaran sesuai peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Jadi makanya antara sosiologi, ilmu dakwah, dan komunikasi itu saling berkesinambungan. Apalagi dalam berkomunikasi itu kita tuh harus bisa berkomunikasi yang dapat dimengerti oleh komunikan kita. Misalnya bagaimana kita menyampaikan pesan kepada anak-anak, kepada teman sebaya, kepada teman yang lebih atas dari kita. Nah, baik teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.